Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita sharing kepada Anda akan menerangkan hukum-hukum ziarah kubur dengan menabur bunga. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari menjelang bulan Ramadan dan menjelang hari raya itu penjual bunga itu selalu ramai oleh pengunjung yang hendak berziarah ke kuburan dan membeli bunga di situ. Lantas bagaimana keesokan harinya setelah membeli bunga, dia pergi ke kuburan dan menabur bunga tersebut di atas keluarga mereka yang ada di kubur. Hukum menabur bunga di perkuburan itu adalah sunat, sebagaimana menancapkan pelepah kurma itu hukumnya sunat, diperoleh melalui proses kias, yakni dengan menyamakan hukum menabur bunga dengan hukum menancapkan pelepah kurma. Jadi menabur bunga itu dikiaskan dari hukum menancapkan pelepah kurma, yang mana hukum menancapkan kurma itu adalah sunnah. Kenapa? Karena mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW menancapkan pelepah kurma yang masih basah itu adalah sunnah mengikuti Nabi. Dan karena si mayit itu, karena apa pelepah kurma itu? Karena si mayit tersebut akan diringankan siksanya berkah tasbih pelepah kurma tersebut. Jadi kalau menabur bunga ke kuburan itu, maka pahalanya itu nyampe kepada orang yang meninggal. Karena apa? Karena dari tasbih pelepah kurma yang masih basah atau pelepah atau bunga-bunga yang masih segar itu membaca tasbih dan meringankan siksa orang yang di dalam kubur. Jadi seperti itu, sangat bermanfaat sekali kalau kita menabur bunga ke kuburan. Jadi jangan sampai menabur bunga aja, membaca sholawat, membacakan yasin itu makin bertambah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Shato dalam kitabnya I'anatut Thalibin juz 2 halaman 135, sebagaimana beliau berkata, yusannu wad'u jaridatin khudra'a alal qabri lil idba'i wa li'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha wa qisa biha ma i'tida min tarhi nahwir raihanir radbi. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas perkuburan. Jadi menancapkan bunga-bunga atau pohon-pohon yang masih hidup, yang masih segar itu sangat disunahkan di atas kuburan. Karena apa? Karena mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW, dan karena si mayit tersebut akan diringankan siksanya berkah barokah tasbih dari pelepah kurma tersebut. Dan menabur seumpamanya bunga agar dikiaskan bunga segar itu dikiaskan kepada meletakkan pelepah kurma. Jadi itu kalau kita menabur bunga, menancapkan bunga yang masih segar, itu sangat bermanfaat. Karena apa? Karena dia membaca tasbih kepada Allah dan meringankan pahalanya, meringankan kepada orang yang sudah meninggal, seperti itu. Lebih lanjutnya yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu mendengar dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika kami pernah, kata Abi Hurairah dia
Beliau pernah berkata, kami pernah berjalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat melewati kuburan, tiba-tiba Nabi diam berdiri. Kami pun ikut diam juga, kata Abu Hurairah. Ketika raut wajah Nabi berubah sampai lengan gamisnya bergetar, lantas saya bertanya kepada Nabi, "Ada apa wahai Rasulullah?" Beliau justru balik bertanya kepada Abi Hurairah, "Tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Lalu Abu Hurairah itu berkata, "Apa itu wahai Nabi?" tanya kami. Nabi menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ini adalah suara dua orang yang tengah disiksa, yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat." Jadi di dalam kuburan itu, kata Nabi, ada orang yang disiksa sangat dahsyat oleh Allah di dalam kuburannya karena ia masih hidupnya selalu melakukan dosa-dosa yang diremehkan di dunia. Remeh itu dalam pandangan mereka, atau remeh dalam artian mudah dijauhi. Belum kami bertanya lagi, kata Abi Hurairah, karena dosa apa mereka berdua disiksa wahai Nabi? Nabi Muhammad SAW, salah satu dari dosa mereka yaitu tidak bersih atau tidak suci dari kencingnya. Jadi siksanya orang di dalam kuburan itu, kata Nabi itu, kalau berkencing itu tidak sampai tuntas, tidak dicuci, langsung dimasukkan lagi ke dalam celananya, itu disiksa, dapat siksaan dari Allah. Sedangkan satu lagi sering menyakiti orang lain dengan mulutnya yang terbisa, yang sering mengadu domba. Jadi dosa yang terdengar oleh Nabi di dalam kuburan itu adalah yang pertama, dosanya orang yang kencing belum tuntas itu tidak dicuci, langsung dimasukkan lagi ke dalam celananya, maka dia orang itu disiksa dengan Allah. Yang kedua, yaitu yang sering menyakiti orang lain, yang sering mengadu domba. Maka kemudian Nabi mengambil dua pelepah kurma. Nabi itu setelah itu, karena ada yang lisan, Nabi itu mengambil pelepah kurma dan ditancapkan di atas kuburan. Masing-masing pelepah kurma itu ditancapkan di dua kuburan itu. Dan kami bertanya lagi kepada Nabi, apakah dua pelepah itu dapat memberi manfaat kepada mereka wahai Nabi? Lalu Nabi menjawab, iya, siksaan mereka berdua akan diringankan selama dua pelepah kurma itu masih belum kering. Jadi kata Nabi, dosa orang yang dalam kubur itu akan diampuni berkat pelepah tasbihnya, pelepah kurma itu di dalam selama masih kering, dia mengampuni, bisa menghapus dosa si mayit. Begitu juga kalau kita menabur bunga yang masih segar, dia khasiatnya tasbih, membaca tasbih kepada Allah, dan ujung-ujungnya meringankan kepada dosa orang yang ada di dalam kubur. Jadi itu menabur bunga dan menancapkan pohon-pohon yang masih basah itu sangat disunahkan, dan dia mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah penjelasan terkait hukum kesunahan menabur bunga di perkuburan. Semoga bermanfaat. Jadi itu adalah menabur bunga itu hukumnya sunnah, dan menancapkan pohon-pohon yang masih segar itu adalah sunnah. Jadi intinya kalau ada pohon-pohon yang masih hijau itu tidak boleh dipotong, hukumnya makruh, karena dia selalu bertasbih kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah, dan pahalanya bermanfaat kepada orang yang di dalam kuburan. Itu saja dari saya, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman
insya Allah bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.